Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat dan bersuka cita. Mari siapkan hati kita dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami saat ini Tuhan, sehingga renungan kami saat ini boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang mengubahkan dalam hidup kami, menyegarkan jiwa kami, dan juga merasakan kami ada sahabat kekasih yang selalu berjalan bersama dan merengkuh kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakul. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki bulan yang seringkali dikenal dengan bulan kasih sayang, Valentine. Kita tahu bahwa perayaan ini adalah didasarkan kisah seorang Santo Valentine yang memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan Allah dengan mengasihi banyak orang, bahkan berkorban jiwa dan raganya untuk menyatakan cinta kasih. Tapi cinta kasihnya adalah cinta kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan panggilannya. Pembacaan kita dari kitab Kidung Agung juga adalah kitab yang terkenal karena isinya seringkali berisi tentang ekspresi cinta kasih. Tapi jangan salah artikan, cinta kasih yang seringkali terbaca atau terdengar vulgar ini bukanlah kisah tentang kevugaran, tetapi mau mengekspresikan tentang hubungan yang erat, yang hangat, yang intim antara sepasang kekasih. Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo, bahkan ditulis sebelum Salomo memiliki banyak istri ini, adalah bicara tentang cinta kasih yang monoisme. Konon kisahnya adalah cerita tentang relasi Raja Salomo dengan kekasihnya, seorang gadis desa yang sederhana, namun sangat memikat hatinya. Loh kok bisa masuk dalam kitab yang kita baca atau Alkitab? Bapak Ibu, ternyata kisah Kidung Agung yang ditulis Salomo ini juga adalah kisah tentang keintiman relasi antara Tuhan Allah dan manusia, umatnya, murid-muridnya. Kisah yang mengungkapkan betapa seharusnya relasi kita dengan Tuhan Allah adalah seperti sepasang kekasih. Sepasang kekasih yang saling memiliki. Sepasang kekasih yang saling tergantung satu dengan yang lain. Sepasang kekasih yang sangat saling merindukan satu dengan yang lain. Sepasang kekasih yang monoisme, yang hanya memiliki satu kekasih. Bukankah di kitab-kitab Alkitab seringkali juga diilustrasikan bagaimana relasi kita sebagai anak-anak Tuhan Allah diibaratkan sebagai mempelai perempuan dan Allah adalah mempelai laki-laki. Di kitab-kitab nabi-nabi juga diungkapkan tentang panggilan kekasihku untuk bangsa Israel yang saat itu sedang dirindukan oleh Tuhan Allah untuk pertobatannya dari segala kelalimannya. Melalui kitab Kidung Agung ini, kita bisa merasakan
relasi antara Tuhan Allah dan kita bukan hanya relasi dengan Allah yang jauh dan berkuasa. Seringkali dalam perjanjian lama Allah diingatkan bahkan dicap sebagai Allah yang pencemburu. Tidak, saudara. Allah kita sejak awal adalah Allah pecinta, Allah yang penuh cinta. Dan kita adalah kekasihnya, biji matanya, anak dombanya, mempelai perempuannya, yang sangat dijaga, sangat disayang, sangat diagungkan, sangat dirindukan, sangat indah dan cantik di mata Tuhan Allah kita. Refleksi kita adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita memandang Tuhan Allah sebagai kekasih kita, sebagai mempelai laki-laki yang sedang pergi berburu dan sangat kita rindukan untuk kembali? Apakah kita juga merasakan Tuhan Allah sebagai kasih kita yang kita agungkan, kita jaga, kita pelihara, bukan fisiknya, tetapi kita pelihara api cinta kita kepada Tuhan Allah yang kita layani dengan sepenuh hati karena ekspresi rasa cinta kita yang sungguh-sungguh. Melalui Kidung Agung kita akan melihat betapa juga kita punya kekasih Tuhan Allah sebagai mempelai laki-laki yang tidak akan meninggalkan kita. Mungkin saja di masa-masa yang lalu kita kehilangan kekasih kita, atau kita merasakan kesunyian, sekalipun kita dalam status sudah bersuami atau beristri atau memiliki kekasih. Atau kita juga sedang bergumul di dalam segala dinamika, kekerasan, ketidakadilan, kita bisa melawan, kita merasakan kesunyian, kita merasakan penyesalan, kita merasakan kecewaan. Mari kita lihat, ternyata kita punya kekasih yang aman. Kasih yang setia sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian kita akan merasakan bahwa kita ini atau setiap kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang dicintai. Tuhan Allah mencintai kita, bukan sekedar menjadi ciptaannya, tetapi menjadi kekasihnya. Kasihnya yang selalu Tuhan Allah cintai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan dosa paat, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan meneguhkan kami di saat seperti ini Tuhan. Mungkin saja dalam hidup kita semua merasakan keraguan akan kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan. Tapi biarlah setiap kami yang sedang bergumul ini merasakan dekapan dan kasih Tuhan. Dan Tuhan sebagai kekasih kami yang hidup. Barulah kami agar kami selalu memiliki dan menjaga dan menyemarakan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami untuk segar dan selalu semangat membara di dalam gairah kerinduan kami dan berrelasi dengan Tuhan kami Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Urapilah setiap saudara kami yang sedang bergumul dalam doa-doanya, dalam pekerjaan, pasangan hidup, di dalam masa depan, pendidikan anak, dalam keharmonisan keluarga, Tuhan yang mengurapi dan menolongnya. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Tuhan tolonglah untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Levensian, juga berdoa untuk Ibu Sumihar, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, Ibu Sylvia Intan, Ibu Verina, Oma Budi, Oma Theo, dan urapi dengan hikmat kasih Tuhan untuk saudara-saudari kami yang karena sakit penyakit atau karena usia indah. Ibu Heni Cahya, Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain ya Tuhan. Tuhan, Kau juga menyertai saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Nila, Tubi Nawati, Bapak Rikuan Kurniawan, Bapak Samuel Siswanto, untuk Saudari Edmonia Grace Wong, Di Anti, Grand Febrian Syahaya, Saudara Susana, Kristina Lesmana, Bapak Wijaya, Yunike, Yoel Esinansal,
Ginting, Saudari Samantha, Saudara Feris, Saudari Madeline, Abigail, Yonatan. Tuhan sertai dengan hikmah kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan di dalam hidup kami, agar kami boleh sungguh-sungguh juga untuk mencintai dalam kehidupan keseharian kami, menyebarkan kasih Tuhan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa, bersama doa yang Engkau hajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang